Yang paling banyak orang ada di dalam neraka salah satunya adalah disebabkan karena ninggal sholat. Kata Nabi Muhammad bilang, bila seseorang meninggalkan sholatnya maka ketulis namanya di pintu neraka. Fulan bin Fulan harus masuk di pintu ini. Makanya mesti sering-sering qadha sholat, terutama buat teman-teman mungkin lagi masa remajanya pernah mengalami masa jahiliyah. Dulu tuh saya jarang sholat subuh misalnya gitu. Nah sekarang mesti sering-sering qadha sholat teman-teman. Qadha sholat tuh gimana caranya Ustaz? Ya kayak sholat biasa, cuman niatnya qadhaan. Usolli fardhu subhi qadhaan. Ustazah masalahnya saya tuh kan ninggalnya sholat subuh doang. Sholat yang lain saya kerjain Ustazah, cuma subuh terus kok bangunnya kesiangan misalnya. Ya udah sekarang sering-sering qadha subuh. Apakah harus di waktu sholat subuh? Enggak. Di waktu kapan aja, yang penting jangan abis subuh sama abis asar. Abis maghrib boleh, abis duhur boleh, waktu duha boleh, waktu malam boleh, kapan aja boleh. Yang penting jangan abisnya asar atau abis subuh. Karena kata Nabi Muhammad, la salata ba'dal fajr wa la salata ba'dal asar. Enggak ada sholat sunnah atau enggak ada sholat dikerjain di waktu habisnya subuh sama habisnya asar. Gitu ya. Semoga nama-nama kita enggak ada di pintu-pintu tersebut insyaallah, pintu-pintu neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga nih ngaji-ngajinya kita, baca zikirnya kita, baca sholawatnya kita, mudah-mudahan menjadi penyebab kalau ada di antara kita yang namanya ketulis di pintu-pintu neraka, mudah-mudahan Allah hapuskan hingga kita tidak mati kecuali setelah nama kita Allah naikkan di pintu-pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya, mereka mengatakan di saat orang sholat, di saat kamu sholat, di saat saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana. Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas, atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas, tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih.
Kayaknya naik di atasnya nih ya, di gerbongnya. Teman-teman sikut sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini gak ada rusuh nih. Kita kan lagi jalan-jalan nih. Kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Itu jamaah aja gimana sholatnya. Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban. Malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh. Terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik. Na'udzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat. Kalau lagi tidur, ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi, bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya enggak tahajud. Artinya enggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu. Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih. Itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis adzan tuh dikencingin setan. Kalau bangunnya udah terbit matahari dikencingin siapa kira-kira? Insyaallah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas bener kalau diajakin sholat, sampai sebagian sholat-sholatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat. Kenapa kok orang sholat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan sholat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan, alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih, jam 11. Ntar kita ribet nih urusan sholat duhur. Dah sholatin sekarang aja. Ini orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat.
Bu, lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena Bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan salatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau Bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang lamar kamu, walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, Ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa Ustazah, dia tak sanggup hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang, tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat, dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat, kita menjaga sholat. Jagain sholatnya, jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia gak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih kalau mikirnya kewajiban Bu, kalau gak diwajibin lagi seneng. Betul gak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Kayak anak-anak sekolah tuh, wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau satu hari, besok enggak wajib pakai seragam. Ada enggak ya pakai seragam? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang besoknya dipakai seragam terus tanyain, "Kenapa kamu tetap pakai seragam?" Abisnya saya suka sama seragamnya. Enggak ada.
Karena mereka menganggap pakai seragamnya adalah kewajiban. Sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak, hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro. Sholat wajib aja kalau bisa dibikin sesingkat mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Kulhu aja gak kelar-kelar. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Gak nambah dengan sunnah, namanya wajib. Kita naik lagi insya Allah. Sholatnya kita naikkan. Dari yang kewajiban kita naik menjadi kelas bisnis. Sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Mudah-mudahan nih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kenyang. Siapa yang bilang nggak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang sepiring, kenyang apa nggak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem. Langsung pada lapar nih. Ada sambal. Masya Allah, ada tempe goreng. Udah ibu ya, tetangga lewat kagak nyadar. Masya Allah. Teman-teman saya sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan. Kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil, ya Bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi, pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat
Karena saya tahu urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya, di atas punggung saya, di hadapan Allah tak sampai seperti setitik debu yang mudah saja untuk Dia angkatkan dari kehidupan saya. Maka kita pun menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Lagi sakit, jangan ninggalin sholat. Kenapa? Kamu menghadap kepada yang punya kesehatan. Lagi banyak utang, jangan ninggal sholat. Sama, jangan utang lagi. Karena kamu menghadap kepada pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia dan akhirat, pemilik semua uang di atas muka bumi ini adalah Allah. Makanya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, yang tadi ibu-ibu baca, maulidnya, beliau pernah bilang, ada dalam salah satu diwan beliau, diwan tuh syair-syair beliau itu ya. Ali idza kad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirrus sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali nih kalau lagi sakit, nih Habib Ali ya, beliau tuh padahal punya amal ibadah sangat banyak, tapi Habib Ali bilang, Ali idza kad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat. La'alla sirrus sifa. Rasa-rasanya memang Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada fi wad'i tilkal jibah, terletakkannya jabhah kita, dahi kita di tempat sujud. Di sana semua permasalahan-permasalahan dalam hidupmu menjadi ringan. Saat kamu meletakkan dahimu di tempat sujud, kamu berbisik lirih kepada Allah, akan tetapi suaramu didengar sama yang punya arsy. Akan tetapi suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian mereka mendoakanmu sehingga Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan mendekatlah kepadaku, kata Allah. Agrab ma yakunul 'abd min rabbih fa huwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabulah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi Muhammad. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Apalagi kalau doanya kamu haturkan di sepertiga malam yang terakhir. Saat-saat di mana kebanyakan manusia di sekelilingmu yang lalai berada dalam tidurnya, berada dalam alam mimpinya. Para ulama tuh sampai bilang, Bu, dari kehususannya sepertiga malam yang terakhir, orang yang ngerjain maksiat aja sepertiga malam yang terakhir tuh tidur. Ibu gak pernah tahu orang-orang pulang diskotik jam berapa? Gak tahu ya, sama. Tapi Bu, yang pasti mereka tuh sepertiga malam yang terakhir malah pada pulang, malah pada tidur gitu. Orang maksiat aja
itu sama Allah dibuat tidur tuh di jam-jam yang biasanya turun rahmatnya Allah. Allah mau milih nih mana nih hamba-hambaku, pilihan-pilihanku akan aku bangunkan untuk menghadapku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin fauni lahul matalib. Siapa nih di antara kalian yang lagi mohon doa, minta pertolongan, mohon ampunan, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kalian meminta pada waktu yang paling aku suka. Kalau punya hajat minta. Kapan mintanya? Dalam sujud. Kapan sujudnya? Dalam sholatmu di sepertiga malam yang terakhir. Bu, ngelihat muka-mukanya pada punya hajat banyak-banyak nih. Gimana tahajudnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka yang menyibukkan diri di sepertiga malam yang terakhir, insyaallah. Sampai-sampai Bu ya, saya tinggal lama di kota Hadramut dulu. Orang-orang di Hadramut, orang awamnya, itu kalau mereka punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, punya anak bayi, balita gitu. Kalau mereka bangun di sepertiga malam yang terakhir, mereka akan membangunkan anak-anaknya walaupun buat main. Alasannya 2. Yang pertama, agar mereka terbiasa bangun di jam-jam segitu. Nantinya kalau besarnya mereka jadi udah kebiasaan bangun di jam segitu, gampang ngerjain tahajud. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, agar anugerah, karunia, rahmat, pemberian Allah yang Allah turunkan di sepertiga malam yang terakhir, anak-anak mereka pun berhak untuk mendapatkannya karena mereka tidak sedang dalam keadaan tidur dan dalam keadaan berjaga. Kan kebalik sama orang kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau bangun jam segitu kita tidurin lagi, masih malam nak, masih malam. Mama masih ngantuk nak. Masya Allah. Ibu, saya punya ibunya guru saya. Saya punya guru salah satunya dan yang tercinta di hati saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Guru saya. Beliau punya ibu namanya Hubabah Zahra. Almarhumah, baru meninggal masa-masa deket pandemi. Ya Bu ya, baru aja beberapa tahun silam meninggalnya. Itu ibu-ibu sekalian punya anak kalau nggak salah 12. Kalau nggak salah 12 anak beliau. Laki-laki 5. Kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian yang perempuan 7. Semuanya soleh-solehah. Semuanya Bu jadi orang-orang yang luar biasa, yang terutamanya anak yang pertama yaitu Habib Ali Masyhur jadi mufti pada zamannya di kota Tarim. Sampai wafatnya beliau masih sebagai mufti. Mufti itu Bu, permasalahannya umat semuanya ada di meja beliau untuk beliau selesaikan. Anak yang laki-laki yang paling kecil, Habib Umar bin Hafid, menjadi kita tahu semuanya ya, orang soleh, ulama, waliullah. Ibu-ibu sekalian, kita mau tahu nih, anak-anak soleh-solehah semacam itu ibunya kayak gimana gitu. Karena Bu, mohon maaf. Walaupun memang Nabi Nuh, nabinya udah soleh, anaknya gak soleh. Kan begitu ya? Ada juga sih, tapi secara mayoritasnya Bu, buah jatuhnya tak jauh dari emaknya begitu, anaknya kurang lebih begitu. Anaknya begitu, emaknya biar kita nggak lihat, kita udah bisa ngebayangin kayak apa orangnya. Ibu-ibu sekalian, nih anak-anaknya Hubabah Zahra, Masya Allah semuanya. Kita mau tahu ibunya kayak gimana. Satu cerita aja tentang Hubabah Zahra. Ibu-ibu sekalian, anaknya cerita, Hubabah Zahra, Umi,
anak perempuannya. Dia bilang seumur hidupnya nggak pernah ninggal tahajud. Bu, dari awal balik sampai meninggal tidak pernah meninggalkan tahajud. Jauh banget ya? Sama siapa? Tahajud semalam, seminggu libur. Kelakuan siapa itu? Hubabah Zahra gak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Satu malam itu beliau tuh lagi ada hajat besar, maksudnya lagi kayak ada acara pernikahan, kemudian beliau juga kelelahan, kecapean, baru tidurnya juga jam-jam 2, jam-jam mau jelang pagi Bu ya. Kelewatan tahajud. Bangun pas azan subuh. Ibu beliau bangun dengan gemeteran. Beliau bangun dengan menggigil padahal enggak musim dingin. Beliau bangun, azan, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Azan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, azan, ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, ya Allah. Anaknya cerita, hari itu aku tidak pernah melihat ibuku berlelehan air mata sepanjang hari lebih daripada hari tersebut. Hari itu kami melihat ada seorang perempuan berlelehan air mata beristighfar memohon ampun kepada Allah karena satu malam dalam hidupnya beliau meninggalkan tahajudnya, teman-teman. Masya Allah. Tiap kali makan ingat gitu, ya ampun tadi malam gak tahajud, samihni ya Rab, sampai gak enak makan. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan keagungan sholat ada dalam hati kita. Sholat kita jadi kebutuhan. Insya naik tingkat eksekutif, teman-teman. Tadi saya ulangin lagi dah, karena ibu-ibu kan suka rada lupaan. Kelas yang paling bawah, kelas apa tadi? Gerbong. Menjadikan sholatnya sebagai beban. Kelas berikutnya menjadikan sholat sebagai kewajiban. Naik lagi menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Tingkat terakhirnya ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang menjadikan sholat mereka sebagai sebuah hiburan dalam hidupnya, hobi dalam hidupnya. Diawali, dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad yang mengatakan dalam hadis sahihnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan, kata Nabi Muhammad, Allah telah dijadikan li untukku qurrat aini, kesenanganku dalam kehidupan, kebahagiaanku ada pada, hobiku ada pada as-shalah, salat. Nabi itu orang yang kesenangan beliau, hobi beliau adalah salat. Kana idza faza'ahu amrun aladha ila shalah. Kata para sahabat meriwayatkan, Nabi kalau lagi dengar kabar-kabar yang gak enak, segera menuju kepada sholat. Nabi kalau udah ada kabar-kabar Rasul pasukan kita terkalahkan di medan peperangan, Nabi ngelihat Bilal. Kemudian Nabi Muhammad nanya, udah dekat waktu sholat Bilal? Sebentar lagi Rasul, arihni bihaya Bilal, arihni bihaya Bilal. Yuk Bilal, sampaikan diri saya Bilal, tolong hibur diri saya Bilal. Segera azan dan kita akan sholat bersama-sama wahai Bilal. Kesenangan beliau, hobi beliau dalam sholat, dalam hidup adalah sholat. Teman-teman saya sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad.
Tapi para tabi'in, para tabi'it tabi'in, saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, kana idza ja'ahu hal, apabila beliau dalam keadaan hatinya lagi khusyuk, hatinya lagi nyambung banget sama Allah Subhanahu wa taala, kalau mau salat sunnah manggil orang. Beliau salat dalam masjid, ada orang mau salat sunnah, ada orang lagi baca Quran dipanggil sama beliau. Kamu saya bayar ya. Kamu duduk sebelah sini saya nih, baca Qur'annya deketan saya sini, kamu saya bayar. Buat apaan wahai Sayyidina Umar? Buat negur saya, ngingetin saya lagi sholat nih. Oh, gak usah dibayar Tuan. Yaudah kalau gitu kamu duduknya sebelah sini ya. Tugas saya apa Tuan? Kalau kamu lihat saya sholat berdirinya kelamaan, ingetin saya buat ruku. Kalau kamu lihat ruku saya kelamaan gak bangun-bangun, ingetin saya buat bangun. Kalau kamu lihat sujud saya kelamaan, ingetin saya buat duduk. Karena saya sekarang ini kalau lagi berdiri baca Al-Quran, lupa buat ruku. Dari nikmatnya bacaan Quran beliau. Baik Tuhan. Sholat, baca Fatihah, habis itu baca Quran, surat Al-Quran. Dapat selesai satu, kok masih enak. Baca lagi, masih enak lagi, baca lagi. Yang sebelah beneran nih gak ruku-ruku. Beliau berdiri kemudian bilang, Tuan ruku. Gak kedengeran. Beliau berdiri deketin telinganya, Tuan ruku. Belum kedengeran juga. Ruku. Allahu Akbar. Sayyidina Umar bin Khattab. Tabi'in. Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah lagi sholat, rumahnya kebakaran teman-teman. Sholat sunnah di waktu malam, rumahnya kebakaran. Orang-orang pada teriak-teriak, Tuan harik, nar, ya ibn binti Rasulillah, wahai anak dari cucunya Nabi Muhammad. Tuan, ada api di sekitarmu. Tuan, kebakaran. Tuan, kebakaran. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, enggak lihat apa-apa. Habis selesai sholat baru lihat, kebakaran nih rupanya. Orang-orang pada bilang, kami sudah mengingatkanmu Tuan. Apa jawab beliau? Al-hadni an-narul kubro. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar, api neraka. Saya enggak lihat api sekecil ini. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, para ulama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya mau ceritakan Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran, penulis Wirid Sakran. Kalau teman-teman pernah tahu, beliau saudaraku sekalian saya muliakan dapat julukan As-Sakran, orang yang mabuk. Karena mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah satu waktu kena penyakit di punggungnya. Beliau kemudian tanya sama dokter, kata dokter, wah ini nih penyakit mesti diangkat, mesti dioperasi. Ya udahlah, operasiin saya. Disuguhin 1 gelas khamr di waktu yang telah ditetapkan untuk jadi waktu operasi. Apa ini? Khamr, minuman keras. Zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang, ini buat apa? Khamr ini Tuan, minuman keras ya, agar engkau enggak sadar. Jadi enak gitu kita ngoperasinya. Dia bilang, saya mau dengan kesehatan saya kepengen ngerjain taat kepada Allah, saya enggak mau. Saya dapetin kesehatan saya dengan cara mengerjakan yang diharamkan Allah, yaitu minuman keras. Saya enggak perlu ini. Waduh, kalau gitu enggak bisa dioperasi Tuan. Kenapa soalnya? Ya nanti kan kesakitan, nanti susah operasinya gitu. Oh gampang. Kalau kalian pengen bikin saya enggak sadar, enggak perlu minuman keras. Terus gimana? Operasikan kalau saya sedang sholat. Maka mulailah, dokter-dokter udah pada siap. Beliau lagi sholat sunnah ya Bu ya. Allahu Akbar gitu. Mulai dokter buka baju belakangnya, mulai Bu digunting kulitnya, digergaji tulangnya. Beliau Bu mukanya meringis saja enggak. Beliau ruku, dokternya ikutan nungging. Beliau sujud, dokternya ikutan menunduk juga. Beliau sholat nikmat banget.
Sampai beliau selesai dari sholat, beliau nanya sama dokter-dokternya, kenapa nggak nurut tadi tuh waktu saya sholat mestinya operasi. Kata dokter, udah selesai Bib dari tadi. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhum wardahum. Ini bukan kelas-kelas kita. Saya cuma ceritain aja sama ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu nanti pas waktu sakit bilang sama dokter-dokter nggak usah dibius. Beda hati Bu, beda hati. Ibu ya, beda iman, beda semuanya kita sama mereka. Yang pasti, makanya saya kan yang ini nggak doa nih. Pas yang kebutuhan tuh baru saya doa. Kenapa? Karena kayaknya tingkatan kita dah Bu ya. Mentok dah di sampai kebutuhan itu dah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menjaga salat insya Allah. Rabbi jalni muqimas salah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalni muqimas salah wa min dzurriyyati amin. Rabbi jalna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ala hadhihi niyyah bi kunniyah salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Raudhatul Aliyah di bawah pimpinan Ibu Ayu Komaladewi. Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan Ustazah Nabilah Al-Haddad sebagai pengasuh di majelis ta'lim ini, sebagai pimpinan di majelis ta'lim ini, Bu Ayu dan Ustazah Nabilah sekeluarga semuanya insyaallah senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para ustadzah, para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, diistiqomahkan jalannya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah, diistiqomahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qul amantu billah thumma istaqim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang meminta nasihat, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul, tolong nasihati aku. Kita kalau ketemu orang mulia, jangan minta duit, Bu. Kita kalau datang ketemu sama orang-orang yang kita tahu doanya mustajab, sangat soleh, hidupnya baik, apalagi jika dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau berjumpa dengan ulama, jangan minta sesuatu yang duniawi. Tirulah para sahabat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad.
biasanya mereka meminta satu dari dua hal. Yang pertama, mereka minta doa. Ida'ili ya Rasulullah, doakan aku wahai Rasul. Ibu juga gitu. Kalau ketemu sama ulama, ketemu orang soleh, ketemu kiai, ketemu habib yang kita tahu doanya mustajab, bertemu Hubabah, mintalah doa. Tapi jangan hanya sekedar urusan doa duniawi, Bu. Doa duniawi itu yang gimana Ustazah? Doa yang kalau diijabah nggak akan manfaat begitu kamu masuk dalam alam kubur. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan saya biar saya cepat kebeli rumah. Bu, kalau mati rumahnya dibawa gak? Ustazah, doakan saya kepengen beli HP baru. Dibawa gak HP-nya? Enggak. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan biar suami saya tambah cinta. Kalau mati suaminya dibawa gak, Bu? Walaupun kamu mau, dia gak bakalan mau, Bu. Sesuatu yang sifatnya duniawi. Ustazah, doakan biar anak saya soleh. Duniawi apa bukan? Bukan. Sebab kesolehan anak akan jadi tambahan bekal bagimu ketika kamu masuk dalam alam kubur. Jadi nggak boleh nih Ustazah doa urusan duniawi atau minta didoakan urusan-urusan duniawi. Boleh, tapi jangan cuma itu. Nanti takutnya kamu nyesel. Kalau selama di dunia kamu doanya hanya untuk urusan dunia, takutnya begitu masuk dalam kuburan sudah tidak ada lagi doa yang akan Allah ijabah untukmu ketika kamu ada dalam alam kubur nanti. Sayang-sayang. Jadi kalau doa, prioritaskan urusan akhirat. Insya saya berasa banget jadi orang yang sering dimintain doa sekaligus juga sering minta doa. Saya kalau ketemu orang saleh, ketemu habaib, ketemu hubabah, saya akan minta doa, nggak pernah minta duit saya. Ida'ili ya hubabah, ida'ili ya habib. Serius sekalian, sebagai orang yang sering juga dimintain doa, Ustazah doakan saya. Banyak tuh. Saya merasakan perbedaannya saat saya ada di Tarim sama ketika saya sudah pulang dan kembali ke negeri ini. Waktu saya di Tarim, orang kalau minta doa sama saya, usik berdoa, tolong ya doain saya. Saya suka tanya, doa apa? Selalu aja, hampir semuanya mengatakan hal yang sama.
id'ili bihusnil khatimah. Doakan saya biar husnul khatimah. Begitu nyampe ke Indonesia, kalau ada orang bilang, Ustazah doain saya, biasanya lanjut tuh, doanya minta apa langsung dibilang, gak pakai tanya. Ustazah doain saya biar utang cepat lunas. Ustazah doain saya biar cepat dapat jodoh. Ustazah doain saya biar jadi orang kaya. Ustazah doain saya biar suami nggak mendua. Ya Allah, ternyata kebanyakan orang kita kalau minta doa seringnya urusan duniawi. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja sih. Cuman takutnya begitu kamu mati nyesel kalau semua doamu selama ini adalah sesuatu yang tidak ikut kamu bawa ketika kamu mati. Kalau kita lihat para sahabat ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, selalu saja banyak di antara mereka yang minta doa. Nabi pernah tanya, doanya apa? Macem-macem jawaban para sahabat. Ada yang begini, Harithah menjawab, id'ili an yarzuqani Allah asyhada fi sabilih. Rasul, doakan saya biar saya dikaruniai mati syahid di jalan Allah. Ada lagi yang lain doanya, ya Rasulullah, id'ili an yarzuqani Allah murafaqatan bika ya Rasulullah. Doakan biar saya nanti di masa sesudah kematian saya, di masa akhirat nanti bisa mendampingimu wahai Rasulullah, bisa berjumpa denganmu wahai Rasul, bisa ada dalam rombonganmu wahai Rasulullah. Doa-doa yang sangat ukhrawi, doa-doa yang sangat akhirat, karena mereka sudah faham tujuan hidup sesungguhnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah bergerak menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah berpulang kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Sahabat tuh minta didoakan, sama yang kedua minta nasihat. Kita juga nyontoh, kalau ketemu orang soleh, kalau ketemu ulama, kalau ketemu habaib, ketemu kiai, ketemu bunyai, ketemu hubabah, ketemu ustadzah, ketemu ustadz, minta nasihat. Selain daripada minta doa, mintalah nasihat. Hal ini dicontohkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad. Datang seorang pemuda berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah,
berikanlah nasihat kepadaku ini. Nabi Muhammad tersenyum, senang, bangga, karena mengerti bahwa umatnya faham apa yang harus diminta dari nabinya. Nabi berkata kepadanya, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Nabi Muhammad, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di jalan Allah. Nasihat Nabi Muhammad buat pemuda tersebut, nasihat Nabi Muhammad buat pemuda-pemuda umatnya sepanjang zaman, nasihat Nabi Muhammad buat umatnya baik yang muda maupun yang tua, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang pintar maupun yang kurang pintar. Semua umatnya dinasehati sama Nabi Muhammad. Karenanya akan saya sampaikan hal ini kepadamu hari ini. Quli, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqimi, kemudian istiqomahlah kamu, wahai saudariku, di jalan Allah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah. Nasihat yang sangat indah dari baginda kita Nabi besar Muhammad, yang Allah karuniakan kepadanya jawami'al kalim, dapat selalu berbicara dengan kata-kata yang ringkas tapi padat. Nabi itu ucapannya ringkas tapi padat. Nggak kayak saya, Bu, udahlah panjang dan ya, mudah-mudahan Allah jadikan ucapan-ucapan kita jadi kalimat-kalimat yang akan membawa kita menuju surga. Jadi ucapan-ucapan yang akan bawa kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kita sama-sama belajar biar kalau ngomong itu enggak panjang-panjang, akan tetapi bermutu, berkualitas. Terutama Bu, ibu kalau ngomong sama anak-anak ibu, kadang-kadang panjang bener. Padahal itu aja, anak sampai hafal. Iya mah, katanya gitu. Betul gitu? Nabi kalau ngomong pendek aja tapi penuh makna. Nabi kalau bicara seringkali nggak panjang-panjang tapi sangat berarti. Satu hadis beliau saja bisa disyarahkan, diberi keterangan, hingga bahkan berkitab-kitab banyaknya. Ibu-ibu sekalian,
Salah satu dari ucapan ringkasnya Nabi Muhammad, amantu billah, kata Nabi. Qul amantu billah, tsumma istaqim. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di jalan Allah. Apa itu istiqomah? Lurus, jangan belok-belok. Lurus, jalan terus. Jalannya adalah jalan yang lurus. Itu yang selalu kita minta dalam tiap rakaat sholat kita. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal, ya Allah, tempuhkanlah untuk hidup kami ini jalan-Mu yang lurus. Sama kayak kamu lagi bilang, ya Allah, karuniakanlah dalam kehidupan kami keistiqomahan di jalan-Mu ya Allah. Kamu selalu minta istiqomah 17 kali sekurangnya tiap hari. Betapa sangat pentingnya istiqomah ini, saudaraku sekalian. Berada dalam jalan yang lurus. Saya mau bahas jalan lurus yang dimaksud ini apa aja. 1, kamu harus lurus imannya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Maka istiqomah tersebut yang nomor 1 adalah dalam urusan keimanan. Bu, Kak, Dek, Nak, yang lurus imanmu. Iman yang lurus tuh yang gimana, Ustazah? Iman yang lurus adalah memahami 2 kalimat syahadat yang menjadi pintu gerbang keimananmu. Orang kalau masuk Islam, dia jadi orang yang beriman, dia mengucapkan kalimat syahadat. Apa itu? La ilaha illallah. Yang pertama. Yang kedua, Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu harus kamu miliki dalam hatimu secara lurus, istiqomah. Gak ada Tuhan selain Allah. Jangan hari ini Tuhannya Allah, besoknya Tuhannya duit. Apapun aja yang disuruh sama duit, yang ada duitnya, yang haram-haram pun diterjang. Lah kenapa begitu? Saudaraku sekalian, qul amantu billah, ucapkan aku beriman kepada Allah. Aku faham arti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang mengatur kehidupan selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah.
maka berimanlah kepada Allah. Kalau ada istri bilang sama suaminya, kalau kamu nanti pulang bawa duit, ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi kalau kamu pulang nanti nggak bawa duit, silakan tidur di luar. Kamu sepertinya kurang beriman. Kamu lupa bahwa pemberi rezeki bukan suamimu, melainkan yang ngasih rezeki itu cuma satu, Bu. Namanya bukan pekerjaan, bukan atasan, bukan pemerintah. Yang ngasih rezeki cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berimanlah atas hal itu. Jangan nyalahin si ini, nyalahin si itu. Imanmu benerin. Imanmu benerin. Banyak orang saya liatin itu suka pada repot urusan rezeki. Banyak banget. Di dunia ini nih banyak yang suka repot urusan rezeki. Ngejar dunia abis-abisan. Ngejar duit segala macam cara. Sampai omongannya nggak jadi omongan orang beriman. Waktu dibilangin, jangan nyari rezeki yang haram, cari rezeki yang halal. Jangan berani ngambil yang bukan hakmu. Dia bilang begini nih, ya Ustazah nggak tahu zaman sekarang. Jangankan nyari yang halal, nyari yang haram juga susah saja. Itu omongan orang nggak beriman. Kamu mesti ngerti dulu. Kalau yang kamu minta adalah urusan rezeki, dengerin. Kalau yang kamu minta urusan rezeki, kamu harus datang kepada alamatnya. Yang sering kali membuat kamu setengah mati urusan rezekimu, sampai mau-maunya menghinakan diri, minta-minta sama orang, berharap dari orang. Seorang ibu berharap dari anaknya, seorang istri berharap dari suaminya. Saudariku sekalian, yang sering kali membuat kamu tersiksa urusan rezeki adalah karena kamu salah alamat. Kamu salah alamat. Kamu sedang tersesat jalan. Kamu sedang salah arah. Makanya jadinya kemana-mana kamu nggak nemu. Orang alamatnya aja salah. Ini kalau kamu mau ke Kubah Mas, tapi kamu perginya ke Taman Mini, nyampe apa nggak nyampe? Dapat apa nggak majelisnya? Nggak dapat. Kenapa? Salah alamat. Yang dicari Kubah Mas, kamu perginya ke Keong Mas. Nggak nyampe, nggak dapat. Saya kasih tahu padamu, alamat rezekimu ada pada Allah. Alamat rezekimu ada pada Allah. Alamat rezekimu ada pada Allah.
Allah, maka berimanlah kepadanya. Fahamilah arti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gak ada yang ngasih rezeki selain. Kamu lagi sakit, kamu mau nyari obat, saya kasih tahu alamat obatmu. Alamat yang bisa menyembuhkanmu hanya satu, namanya urusan rezeki. Allah sudah bilang, huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki, Allah lah satu sang pemilik kekuatan sejati. Jadi kamu kalau mau nyari rezeki, datanglah ke alamatnya, datanglah kepada Allah. Kamu lagi mau nyari kesehatan, jangan salah alamat. Datanglah kepada sang pemilik kesehatan. Alamatnya yaitu Allah yang telah mengatakan, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Katanya Nabi Allah Ibrahim, apabila saya sakit, maka hanya Allah lah yang maha menyembuhkan. Berarti nggak boleh pergi ke dokter gitu Ustazah? Silahkan pergi ke dokter, pergi ke apotik, datang kepada orang yang doanya mustajab, minta didoakan. Tapi semua hanyalah sebab, semua hanyalah wasilah. Sang penyembuh sejati adalah Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu merasa saya lemah Ustazah, gak punya kekuatan, kalau kamu merasa saya bodoh Ustazah, saya tidak mengerti di mana alamat ilmu, di mana alamat pengetahuan. Bu, Kak, Nak, anak-anak nih yang masih lagi belajar di pondok pesantren, yang masih lagi belajar di mana-mana, saya kasih tahu padamu, alamat ilmu ada pada Zat yang Maha Satu, namanya Allamal insana malam ya'lam. Allah lah yang mengajari manusia apa yang tidak dia ketahui. Pengen dapat ilmu, datanglah kepada Allah. Pengen punya kekuatan, datanglah kepada Allah. Saya udah tua Ustazah, saya janda pula Ustazah, saya nggak punya kekuatan ya Ustazah. Kekuatanmu hanya ada pada Zat yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah selalu padanya. Imanmu jangan biarkan ia naik turun. Imanmu biarkan ia kokoh di dalam hatimu. Jangan percaya kalau ada yang bilang kekuatan ada pada uang. Jangan percaya. Percaya hanya satu aja, kekuatan ada pada
Allah. Jangan percaya orang bilang kekuatan ada pada kecantikan. Kalau kamu cantik, kamu kuat, suamimu gak akan kemana-mana. Jangan percaya, Bu. Percaya hanya satu aja, kekuatan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu takut terjadi hal-hal yang buruk bagimu, bagi anak-anakmu. Kamu kepengen ada yang jaga. Ibu gak usah pusing-pusing mau nyari bodyguard, gak usah pusing-pusing mau sewa security, pengamanan. Sebab sang pemberi keamanan hanya satu, namanya Wallahu ya'simuka minan nas. Hanya Allah satu yang dapat menjagamu dari kejahatan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada sang penjaga manusia, sang pemelihara manusia, sang pengasuh manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berimanlah padanya, istiqomahlah, Bu. Gak ada yang bisa bikin orang meninggal selain Allah. Gak ada. Tapi dia ditabrak orang, Ustazah. Kalau gak ditabrak dia gak bakalan mati. Kamu kebalik. Justru karena dia harus mati, Allah jadikan dia ditabrak. Jelas? Ini imannya mesti yang benar nih. Jangan kamu kira ini ada dokter malpraktek sehingga dia kemudian meninggal dunia. Jangan kamu kira karena salah minum obat dia mati. Bukan, ibu-ibu sekalian. Justru karena dia harus mati, karenanya kemudian ketemu sama dokter yang malpraktek lah, ketemu sama obat yang salah lah. Itu hanya sebab kematiannya itu sendiri. Allah udah bilang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, gak ada siapapun yang bisa memajukan barang semenit pun, gak ada yang bisa memundurkan meski sesaat sekalipun. Gak ada. Emang udah kepastiannya. Waktunya mati ya mati, Bu. Gak ada yang bisa menghidupkan, sekaligus tidak ada yang bisa mematikan selain Allah. Itu artinya istiqomah dalam iman. Tapi tunggu dulu, sebelum saya lanjutkan istiqomah yang lain. Selain beriman kepada Allah, kamu juga harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kamu harus beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman bahwa beliau adalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya
Dua-duanya harus seimbang. Innama ana basyarum mithlukum, tapi juga yuha ilayya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku adalah seorang manusia seperti kalian. Saya punya badan, saya punya perasaan. Kalau nggak makan-makan saya lapar. Kalau habis makan nggak minum saya haus. Kalau beberapa hari saya nggak tidur saya ngantuk. Qul innama ana basyarun, sampaikan kepada manusia, aku adalah seorang manusia seperti kalian juga. Ama anak cinta, lama nggak ketemu sama istri kangen. Katakan wahai Nabi Muhammad, ana basyarum mithlukum, saya manusia seperti kalian juga. Kalau ada yang disayang kemudian meninggal, sedih. Karena Nabi adalah seorang manusia. Tapi tunggu dulu. Beliau tidak hanya sekedar manusia. Itu adalah satu sisi kehidupan Nabi Muhammad. Jangan lupa, innama ana basyarum mithlukum, tapi yuha ilayya, aku diberi wahyu, aku hamba wahyu, aku berbincang-bincang dengan Allah, kalian tidak. Aku berbicara langsung dengan Allah, kata Nabi Muhammad, kalian tidak. Aku dituruni malaikat Jibril, kalian tidak. Aku diberi wahyu Al-Quran 30 juz, kalian tidak barang seayat pun. Nih, kalau saya perhatikan, imannya umat manusia yang beriman kepada Allah sekalipun menjadi cacat ketika tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Lihatin, mohon maaf, orang Yahudi beriman kepada Allah. Kamu kalau nanya sama orang Yahudi, Tuhanmu siapa? Allah. Tapi mereka nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Apakah mereka disebut orang yang beriman? Tidak. Orang Nasrani, apakah mereka beriman kepada Allah? Iya. Tapi apakah mereka beriman kepada Nabi Muhammad? Tidak. Apakah mereka beriman? Tidak. Bahkan umat Islam ada yang mempercayai sesudah Nabi Muhammad ada nabi yang lain, namanya Mirza Ghulam Ahmad, sehingga mereka menyebut agama mereka Islam, tapi agama Islamnya pakai ada kelanjutannya, Islam Ahmadiyah. Apakah mereka beriman? Tidak. Sebab syarat iman selain la ilaha illallah juga ada Muhammad Rasulullah. Bahkan Bu, ada banyak di antara kita orang-orang yang
iman kepada Allah luar biasa. Tapi kalau urusan kepada Nabi Muhammad, kalau lagi diceritain Isra Mi'raj, dia bilang Nabi Muhammad tuh gak usahlah segitu amat diperayakan Isra Mi'rajnya. Nabi Muhammad tuh Isra Mi'raj cuman sekedar ruhnya aja, badannya nggak pakai Isra Mi'raj. Jadi Nabi itu orang ngelihatnya kayak tidur aja, ruhnya aja yang melayang-layang. Isra Mi'raj bener, tapi ruhnya aja, badannya nggak pakai pergi. Jadi kalian nggak usah berlebih-lebihan sama Isra Mi'raj. Oh kenapa gitu? Kamu nggak percaya sama Isra Mi'raj, sama badan-badannya Nabi sekalian? Kamu nggak percaya, kenapa? Ya karena itu nggak masuk akal. Manusia kan nggak bisa kayak gitu. Nabi Muhammad kan manusia. Kamu lupa bahwa Nabi walaupun manusia, beliau adalah yuha ilayya. Beliau adalah